Tuhan. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Bulan ini gereja kita mengambil tema khusus. Bulan April temanya Revival and Karya Salib Kristus dan Karya Salib Kristus. Saya ambil karya salib Kristusnya. Karya salib Kristus, the work of the cross of Christ. Coba katakan the work of the cross of Christ. Revival kan bahasa Inggris ya, kebangunan rohani. Karya salib Kristus itu the work of the cross of Christ. Artinya karya, kerjaan of the cross of Christ. Salib Kristus. Ini penting saudara sekalian. Ya. Bicara salib Kristus itu sangat penting. Coba katakan sangat penting. Penting sekali. Karena karya salib itu merupakan bukti kasih Allah. Karya tertinggi. Ya. Karya yang agung. Ya. Karya yang agung, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara sekalian. 1 Korintus 1 ayat 22-23, bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini. Saya akan bacakan. Tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Jadi, berita yang disampaikan oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus, adalah berita tentang Kristus yang mati di salib. Ingat, Yesus mati di mana? Di atas kayu salib. Mati dengan tangan dan kaki disalib. Ini ajaran Alkitab. Di luar itu pasti salah. Kalau dikatakan Yesus tidak mati di kayu salib, dia langsung diangkat. Faktanya Alkitab mengatakan kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib, salah. Berita itu, berita Yesus mati di kayu salib, menyinggung perasaan orang Yahudi. Aneh ya? Dia yang mengojok-ojok pemerintahan Roma sehingga Yesus dihukum mati. By the way, mati di kayu salib itu, hukuman di salib itu hukuman yang paling kejam, paling mengerikan yang ada di bumi ini. Itu bukannya tradisi Roma, tetapi Persia. Hukuman mati itu diadopsi dari cara mati atau hukuman siksaan dari Persia. Persia sekarang ini Iran. Dipakai oleh pemerintah Romawi untuk menghukum orang yang bersalah. Biasanya yang bersalah itu berat. Nah, berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi. Dan perhatikan, bagi orang Yahudi itu menyakitkan, menyinggung. Dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Omong kosong, nggak mungkin Allah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib. Omong kosong. Ayat 24. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, saudara dan saya dipanggil oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Nah, kita ini bukan Yahudi, tapi orang Indonesia. Orang Jawa. Orang apalah suku saudara. Jadi baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, berita itu, berita tentang salib, tentang Yesus mati di kayu salib, berita itu merupakan apa? Caranya Allah menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Jadi ternyata Yesus mati di kayu salib itu sebuah cara, sebuah hikmat, sebuah kebijaksanaan bagaimana Allah menyelamatkan manusia berdosa. Jadi salib adalah cara Allah menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Tidak ada cara lain selain Yesus mengutus putra tunggalnya, the one and only, satu-satunya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Enggak ada. Hanya dalam kekristenan, Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu dengan mengutus Yesus mati di kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua saudara meluncur masuk neraka. Nah, itu kebijaksanaannya. Yesus di kayu salib itu merupakan bukti kasih Allah. Karya Allah di kayu salib itu bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Ini saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal.
Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita hafal Yohanes 3 ayat 16. Tapi Yohanes 3 ayat 17-nya, itu kadang-kadang kita nggak hafal. Ada yang hafal ayat 17-nya? Kalau nggak hafal nanti Aldi tolong tampilin. Jadi ayat Yohanes 3 ayat 16 itu merupakan ungkapan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya kata kerja, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Dunia itu maksudnya manusianya. Sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Tunggal itu one and only. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara akan hidup kekal. Ayat 17-nya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, dikatakan apa? Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kematian Yesus kayu salib, itu cara Allah menyelamatkan saudara dan saya. Yang paham katakan amin. Nah, jadi kesimpulannya, salib adalah cara Allah menyelamatkan manusia. Saudara mesti paham nih, karena ini doktrin dasar kekristenan. Jadi karya salib itu adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sebagai bukti kasih Allah. Sebagai bukti kasih Allah. Bukti itu ada tindakan, betul nggak? Kalau saudara punya suami, kalau suami saudara mengatakan, I love you, mom. I love you. Pasti dia ada tindakannya mengasihi saudara, betul nggak? Tindakannya, ada aktivitasnya yang membuat saudara itu bersuka cita. Memang kalau suami, kekasih mengatakan I love you, suami saudara mengatakan I love you, saudara senang nggak? Senang. Tapi jangan salah, jangan lupa. Istri, wanita juga senang kalau suaminya bilang I transfer you. Coba deh. Saya udah praktekin. Saya tulis, ya, I transfer you. Ya kan? Kadang-kadang cek. Moga-moga ada yang transfer. Tiba-tiba dia sumringah. Siapa yang kirim uang? Mau tahu aja. Jadi itu tindakan. Amin saudara sekalian. Bukti bahwa kita mengasihi itu ada tindakan. Begitu juga Allah. Bukti bahwa dia mengasihi. Dia kirim putra tunggalnya. Itu bukti kasih Allah. Tujuannya apa? Menebus dosa manusia. Dosa manusia. Alkitab mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayatnya di mana? Di Alkitab. Di Alkitab. Roma 3 ayat 23. Memberi pengampunan dan menjamin hidup kekal. Maka jaminan hidup kekal, hidup di surga itu hanya ada di dalam kekristenan. Dan amin saudara ya. Saya sudah siapkan ada hampir 30 slide. Hampir. Tapi karena waktu saya nggak bahas semua. Jadi peristiwa salib, Yesus mati di kayu salib itu mematahkan kuasa dosa. Dosa itu kan punya kuasanya, punya power. Makanya kalau orang hidup dalam dosa, sulit untuk bertobat. Kecuali Roh Kudus menjamah hatinya. Kalau saudara punya pengalaman dengan orang yang dekat saudara, jahatnya, na'udzubillah mendalik, sulit dibilangin, apalagi dia punya duit, dia sehat, punya kedudukan. Susah. Kecuali zaman Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menjamah, nggak ada yang mustahil. Jadi mematahkan kuasa dosa dan maut. Memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Serta menjadi pusat iman Kristen. Jadi salib itu pusatnya iman Kristen. Makanya kuasa kegelapan mencoba untuk mencegah pusat kekristenan ini dengan mengatakan Yesus tidak disalibkan. Begitu saudara. Karena itu hikmat Allah. Jadi peristiwa di kayu salib sebagai wujud kasih karunia tertinggi. Katakan karunia tertinggi. Puncaknya. Jadi nggak ada lagi yang melebihi karya Allah di kayu salib. Nggak ada. Kalau saudara diberkati dari susah, diberkati punya mobil, punya rumah. Itu bukan yang tertinggi. Itu biasa aja. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa. Tetapi memindahkan orang dari maut kepada hidup yang kekal. Itu kasih karunia. Amin saudara sekalian. Jadi apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, semuanya itu untuk kepentingan kita, manusia berdosa. Amin. Ini kita mesti hayati nih.
Mesti kita pahami dengan sungguh-sungguh. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan gini, dia yang tidak mengenal dosa. Siapa yang disebut dia yang tidak mengenal dosa? Siapa? Yesus. Kalau kita kan non-pose, non-pekare, tidak berbuat dosa. Seperti Paulus mengatakan, aku ingin melakukan yang baik. Yang jahat yang aku lakukan. Itu Paulus yang ngomong tuh. Dia menyadari, aduh, aku manusia yang paling berdosa. Membutuhkan Tuhan. Tapi Yesus tidak mengenal dosa. Bahkan dia berani berkata, siapa di antaramu? Dia ngomong sama ahli orang-orang itu, orang Yahudi. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Siapa? Karena dia memang tidak ada. Bahkan ketika dia di kayu salib, dalam kesakitan, ketika paku menancap, itu bukan caci maki yang keluar. Coba kalau orang lain, ketika paku tertancap di tangan kanan, setan semua lu udah berbuat baik ya. Kata-kata yang keluar, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia dicaci maki, orang lain kau selamatkan, dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Bahkan Yesus ya, ketika mau ditangkap, Yesus bilang, murid-murid kita ada satu yang dahar tuh ya, ambil pedang langsung kuping kanan Malkus, hamba imam besar, copot saudara. Copot, siapa yang mungut saudara? Malkus nggak mungut, sebab apa? Udah kesakitan, udah nggak bisa nyari mah. Yang mungut siapa? Pemulung. Yang mungut siapa? Yang mungut kupingnya Malkus, yang copot, yang kupingnya kanan. Mungkin dia caplang kali ya, waktu ditebas kena kuping. Yesus pungut, masih punya belas kasihan di tengah keadaan terancam. Dia pasang. Sembuh nggak saudara? Sembuh. Jadi Yesus ketika terdesak pun, dia tidak berdosa. Kita kan kadang-kadang kalau udah kesakitan, aduh, aku bisa sakit begini, aku dosa apa nih? Kalau dia istri, sasarannya suami, anak. Yesus enggak, dia menanggung penderitaan. Nah itu luar biasa saudara. Dia tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya, nyahnya itu huruf besar, nyah. Telah dibuatnya. Jadi Yesus yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, dibuat Bapa di sorga menjadi dosa. Menjadi dosa. Karena siapa? Karena siapa? Karena siapa? Baca saudara di situ. Karena siapa? Kita. Paulus bilang karena kita nih. Yesus yang tidak berdosa. Dibuat jadi dosa. Karena orang mati di kayu salib terhukum gitu. Dianggap penjahat besar, berdosa. Tujuannya apa? Supaya di dalam dia, di dalam siapa? Dalam Yesus, dalam dia. Kita diapain? Dibenarkan. Kalau enggak, kita enggak bisa benar. Boro-boro benar. Enggak bisa benar. Makanya di dalam Tuhan itu adalah first class kondisional. Syarat mutlak. Orang bisa diselamatkan, bisa dibenarkan. Kalau orang statusnya enggak dibenarkan Allah, dia nggak akan masuk dalam proses pengudusan, sanctification. Kalau dia nggak masuk proses pengudusan, sanctification, dia tidak akan mengalami glorification, dimuliakan di dalam kerajaan. Jadi, Yesus itu yang buat. Amin, saudara. Apa yang Yesus lakukan itu udah dinubuatkan dalam kitab Nabi, terutama Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Perikopnya itu dari Yesaya 52 ayat 13. Judulnya hamba Tuhan yang menderita. Dia ebed Yahweh yang menderita. Jadi salib itu penderitaan. Akibat dosa. Makanya nggak heran manusia di luar Kristus itu mengalami penderitaan. Nah ternyata apa yang Yesus lakukan di kayu salib, karya salib itu, oleh para teolog disebut the great exchange. Katakan the great exchange. Di bahasa Inggris sedikit saudara ya, biar mulut kita agak sedikit senam. The great exchange. Kan kita tahunya the great commandment. Perintah agung. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Segenap. Itu the great commandment. Jangan lupa, ada yang disebut amanat agung. The great commission.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini the great exchange. Ada 8. Jadi waktu saya gali, ada 8 pertukaran agung. Agung itu artinya besar. Kalau saudara nggak mau mengikuti pertukaran agung ini, misalnya saudara punya uang 2.000. Saya punya duit 100.000. Yang punya 2.000 maju ke depan, tuker sama saya 100.000. Mau nggak saudara? Mau saudara. Biasanya saya praktekkan, tapi saya nggak bawa 100.000 saudaranya. Itu kan 2.000 sama 100.000. Tukernya untung mana saudara? Untung mana? Untung yang tuker 2.000, betul nggak? Saya punya 10 pak, 2.000 tuker sama bapak satu kan 2.000 jadi 100.000. Ini ada 10 pak. 10 berarti 20.000. Dapatnya berapa saudara? 2 juta. Kalau duit mah cepet saudara gitu ya. Tuh saudara. Itu kan, waduh nggak cengli dong. Betul. Pertukaran agung ini, kalau dilihat dari sudut perdagangan, kita untung. Sedangkan Allah tidak ada untung sama sekali. Tapi karena kasihnya dia lakukan the great exchange ini saudara. Makanya ada great commission, amanat agung, ada great commandment. Amin saudara. Ada 8. Dosa ditukar dengan kebenaran. Dosa itu kan, aduh, membuat orang frustasi. Aku ingin melakukan yang baik, yang jahat aku lakukan. Kenapa saya punya kecenderungan jahat begini? Dalam diri manusia, itu ada kodrat dosa. Ketika saya khotbah bulan Maret lalu, gampang atau susah untuk hidup kudus? Jawabannya, gampang atau susah untuk hidup kudus? Mustahil! Kaget-kaget deh. Mustahil, tanpa Tuhan mustahil. Yang bahasa Indianya, nehi similekete, itu berjahe. Nggak mungkin. Kalau Yesus mati di kayu salib, menebus kita, menyatakan kita kudus, memberi kita kuasa, Roh Kudus dimateraikan, sehingga kita punya power, punya eksosia untuk bisa hidup benar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Dosa ditukar dengan kebenaran. Hukum ditukar dengan penebusan. Kita kan hukum mati tuh. Pada waktu engkau makan buah ini, engkau akan mati. Ayatnya di mana? Di Alkitab. Kejadian 2 ayat 15, 16, 17. Kutuk ditukar dengan berkat. Kutuklah orang tergantung di kayu salib. Ditukar sama berkat. Maut ditukar dengan hidup kekal. Maut itu kematian kekal. Kematian kekal itu bukannya musnah hilang, tapi siksaan, penderitaan di mana apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati, di mana ada neraka kekal tinggi, penderitaan luar biasa. Di neraka bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 12 tahun, 2 tahun, selama-lamanya namanya kekal. Itu sama hidup kekal. Kalau kita hidup di bumi ini kan, kekal itu bukan hanya durasinya, tetapi kualitasnya. Kita hidup di bumi ini. Kalau udah umur 60, udah mulai tuh. Yang datang apa? Lutut lah, kretek-kretek nih kalau begini nih. Tuh, kretek tuh. Kalau jalan jauhan dikit, kretek. Tapi yang heran kalau wanita. Jalan di mall, kagak ada capeknya. Itu juga heran tuh. Apalagi kalau suaminya bilang, mama mau beli apa aja di mall. Nanti papa yang bayarin. Nggak ada capeknya tuh, ngiling terus. Itu gue bingung tuh. Untung istri saya memang kuat, jalan di mall tuh kuat. Saya udah, aduh mah, pelan-pelan mah. Untung dia nggak belanja terus, lu bayar. Untung nggak begitu. Kalau dia berjalan di mallnya kuat, gua yang suruh bayar. Modar gua. Kalau udah di mall saya lepasin aja. Sambil nyanyi dia. Mall, I want more. Kalau dia lihat, dia kan manggil saya, cap-cap aja, cap. Bagus nih cap. Yang mana Mam? Ini nih. Udah beli aja. Ya, lihat. Beli jangan. Beli Mam, beli. Lu kan nggak ada tas ini. Beli. Ya lihat dari jauh, deket. Ya. Beli Mam, beli. Saya komporin, beli Mam. Padahal dalam hati saya, lu yang bayar ini. Nggak jadi. Nggak jadi. Dulu saya mau beli tas, cukup mahal waktu itu, sebelum krisis 98. Saya kan dapat bonus ya, dapat gajian gitu. Ini Mam, ini bagus nih. Mereknya terkenal lumayan. Saya lupa di Plaza Indonesia apa di Grand, di situ tuh ya.
Ayo pilih. Kagak jadi. Pas pulang, untung kagak jadi beli. Dia nyesel. Aduh, kenapa nggak beli ya? Tapi segitu mahal ya. Padahal saya mau bayar itu, saya niatnya tulus. Setulus-tulusnya. Untuk membelikan dia. Dia kagak beli, saudara. Akhirnya, saudara sekalian, hampir ke Kris Galeri. Dia bagus tuh. Separuh harga. Suka, Mang? Suka. Ya, ambil aja. Bayar. Sebab apa? Separuh harga, saudara. Sampai sekarang masih ada tuh. Cuman jarang-jarang dipakai, saudara. Jadi, maut ditukar dengan hidup kekal, penyakit ditukar dengan kesembuhan. Makanya ada ayat, oleh bilur-bilurnya ia telah sembuh. Lalu Petrus mengatakan, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya telah sembuh. Tapi Yesaya, oleh bilur-bilurnya akan menjadi sembuh. Apa bedanya? Itu kan Yesaya masih profesi, nubuat. Kalau 1 Petrus 2 ayat 24, 20, berapa tuh ya? Oleh bilur-bilur kamu sembuh, itu udah kejadian. Jadi di dunia ini kita sakit karena usia segala macam. Nanti hidup kekal, hidup berkualitas. Amin. Makanya kalau di sini ibu-ibu ya, kalau sakit-sakitan, jamak, amin. Makanya olahraga, amin. N1, N2, N3 sampai N-cok, saudara sekalian. Tes kesehatan, apakah saudara masih bisa jongkok begini? Pak, saya jongkok nggak bisa, Pak. Dilatih. Sebab kalau lutut udah kena, sekali suntik, bocap kiau. Sekali suntik, 1,5 juta. Hitungin sendiri aja, saudara. Kalau kita dilatih, ya minimal saudara sekalian nggak usah suntik. Amin, saudara sekalian. Kemiskinan ditukar dengan kekayaan, penolakan ditukar dengan penerimaan, rasa malu ditukar dengan kemuliaan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Tapi karena waktu, 4 aja coba kita lihat 24. Sama nih. Dosa ditukar dengan kebenaran, hukuman ditukar dengan penebusan, kutuk ditukar dengan berkat, maut ditukar dengan hidup kekal. Ada yang hafal 8, ada yang hafal 3, ada yang hafal 4. Pak, satu aja gua kagak hafal. Satu aja deh ya. Dosa ditukar dengan kebenaran. Ini penting. Itu pertukaran agung ini. Dosa ditukar dengan kebenaran. Itu kan sulit loh. Upah dosa itu maut. Tapi dosa mau ditukar. Itu Bapa di surga mengerjakannya. Dosa itu ditimpakan kepada Yesus. Tujuannya supaya kita dibenarkan oleh Allah. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dosa itu pemberontakan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dosa itu kejahatan. Definisi dosa itu begitu. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakannya kepadanya. Jadi, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Itu ditimpahkan. Ditimpahkan, saudara tahu ya? Ada yang berat, ketika dijatuhin dari atas, itu namanya menimpa. Seperti mahkota duri itu, ketika ditimpahkan ke kepala Yesus, kalau sudah baca Alkitab dengan teliti, itu kan ditekan, betul lah. Duri pada zaman itu bisa 10 cm. Ketika digini, dengan sebatang bambu, prajurit keprak. Prak! Hancur. Jadi kalau Yesus kepalanya gani mahkota duri, saudara nggak akan dapat mahkota kehidupan. Itu kan pertukaran. Makanya ada istilah itu. No crown, no cross. Gak ada mahkota, kemuliaan tanpa penderitaan. Nah, itu penderitaan Yesus ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Lalu 1 Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kan Yesus sudah mengerjakan, ya udah pasti sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mencari, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kejahatan kepadanya, kejahatan kita sekalian. 2 kali kata ditimpakan itu, saudara. Itu Nah kita ini seperti domba. Domba itu binatang yang nggak punya pembelaan diri, binatang yang nggak cerdas. Kalau gorila IQ-nya berapa, saudara? 78. Masih mudang gitu, 78. Kalau domba, dia minum nih, di tepi sungai. Kalau yang cerdas kan jangan kelamaan, betul nggak? Dia minum lama-lama. Apa yang terjadi, saudara? Kan bulunya tebal. Kalau tebal kan seperti spons, nyerap, betul nggak?
Tiba-tiba kenapa bobot saya berat ya? Dia mau geser susah. Aduh, kenapa nggak bisa? Ada serigala datang, mau lari kagak bisa. Meot dia di situ. Nah, kita tuh digambarkan seperti domba yang tidak punya kecerdasan rohani, yang nggak punya kemampuan untuk bisa bertahan. Tuhan tolong kita. Dia yang tidak mengenal dosa tadi tuh, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Jadi kalau Yesus sudah mati di kayu salib, darah-Nya tercurah, kita nggak mungkin bisa benar. Karena kita dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Makanya kalau kita menghayati ini, aduh luar biasa saudara sekalian. Menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib, itu membuat kita punya apa ya? Punya usaha. Karena ada 3 konsekuensi logis karya salib Kristus bagi orang percaya. Ada 3 implikasi. Kalau kita menghayati pengorbanan Yesus kayu salib itu. Ada sesuatu yang kita ubah dalam diri kita. Ada sesuatu yang mengubah mindset kita. Ini kan susah. Tapi saya kan sopir. Kami saya kan ibu rumah tangga biasa. Tapi cita-cita mereka tinggi. Gue udah susah, sopir. Gue gak mau anak gue melulusan SMA seperti gue. Kalau bisa lu kuliah. Saya ingat banget tuh gitu. Nah, yang pertama kali kuliah itu kan saya tuh ya. Maksudnya ada kesempatan. Apa yang terjadi? Tapi saya jual warisannya. Tidak dapat tuh. Nenek saya pernah ke kampungnya, Pondok Gede itu. Tanahnya luas. Diambil aja nih, jatah, padahal belum meninggal. Lu ambil aja nih, buat anak lu kuliah nih. Dijual. Murah-murah. Buat apa? Kuliah. Nah saya, aduh ini kalau udah dibayar uang mukanya, selanjutnya gimana ya? Oh sambil kerja aja. Jadi saya kuliah sambil kerja, saudara saya. Karena saya tahu, ini nanti bayar gimana? Kalau saya nggak lanjutin, kan sayang. Saya tahu, ini kalau nilai saya jelek, repot nih. Kesian. Jadi saya kerja sambil kuliah setengah mati, saudara sekalian. Makanya anak saya nggak izinkan kuliah sambil kerja. Sampai mana ujubilah minggali. Saya kena tipes 2 kali. Karena saya tahu, ini aduh, uang kan begitu susah dapat, masa saya sia-siakan. Itu paham, ngerti konsekuensi logis udah dibayarin begitu. Nah kita juga mesti begitu. Ketika karya salib yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, hamba Allah yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, makanya dia berhenti berbuat dosa. Amin saudara sekalian. Jadi kalau saudara masih hidup dalam dosa, saudara itu menghina karya salib. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Paulus bilang gini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jangan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani di kayu salib itu penderitaan yang luar biasa. Kalau saudara mempelajari cambuk orang Romawi, aduh, saya nggak tahan deh. Itu cambuk ada ininya tuh ya. Dan tulang-tulang. 3 lagi. Ketika dicepet. Tancap kan? Itu nggak dicabutin pelan-pelan. Ditarik. Kap. Robek. 40 kali kurang 1. Tancap 3. Ditarik ke bawah. Ditarik ke atas. Itu punggungnya saudara sekalian. Hancur lebur. Kayak bubur. Udah bengek. Disuruh pikul salib, gesek-gesek sama kayu yang kasar. Aduh. Nah itu saudara. Itu penderitaan badani. Kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya ini pengorbanan luar biasa nih, penderitaannya luar biasa. Hayati. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kalau Paulus bilang ya, di Galatia pasal 5, ya, itu dikatakan ya, kamu jangan menggunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan. Ada pengampunan, Pak. Jangan. Amin saudara sekalian.
Emang susah, zaman now-nya kan susah. Untuk bisa hidup benar susah. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, harus berani menyangkal diri dan pikul salib. Kalau Yesus memikul salibnya, sinners cross, itu salib orang berdosa ditanggung oleh Yesus. Kita juga harus memikul salib kita, disciple cross. Yaitu sangkal diri, pikul salib. Makanya kalau saudara jadi Kristen menderita, itu salib saudara. Saudara mau hidup benar mengalami penderitaan, itu salib saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, wajib menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, bukan setiap tahun, dan mengikut aku. Jadi untuk hidup benar, itu tantangannya bukan hanya dari dalam, dari masyarakat, di dalam diri sendiri, di dalam keluarga. Pikul. Karena di dunia ini sementara, temporer. Barang siapa tidak memikul salibnya, nggak mau. Iya. Dan mengikut aku, iya, tidak dapat menjadi muridku. Disciple cross itu. Pikul salib. Nggak bisa jadi murid. Murid itu ditingkatkan kualitasnya. Kualitas itu yang disebut bagian dari hidup kekal, hidup yang berkualitas. Karena Tuhan tidak akan menyelamatkan saudara dalam keadaan apa adanya gitu, yang kalau dia menerima kita apa adanya. Tapi dia mau kita berubah. Amin, saudara sekalian. Seperti papi saya, dia mau saya itu lebih baik dari dia. Kenapa? Nyari duit susah. Apalagi sekarang semua harga naik. Susah nggak? Seperti lokomotif zaman dulu itu, kalau jalan kan susah. Udah gade. Susah. Saya coba mengamati beberapa jemaat yang di kebun pala. Saya bilang, kok bisa ya? Itu kasih karunia, bisa hidup, masih bisa makan. Saya kan ngalamin susahnya hidup ini. Betul nggak ibu-ibu? Susah. Karena istri saya kan ke dokter. Kalau gosok mah gampang, betul nggak? Gosok. Kira tagihnya datang, mata mendelik. Saudara. Tapi Tuhan bisa berkati, amin. Asal kita berhenti berbuat dosa, kita mau pikul salibnya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Pikul salib itu ya, sama dengan melepaskan keterikatan dengan apa? Dengan milik, materialisme. Dengan sama harta tuh katanya gimana begitu. Harus belajar melepaskan. Jangan genggam sampai tangan berdarah-darah ya, mempertahankan harta. Padahal itu bisa membinasakan. Makanya akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh memburu uangnya, kita mengatakan apa? Jatuh dalam pencobaan, berbagai nafsu yang membinasakan, segala macam saudara. So likewise, whoever of you who does not forsake all that he has cannot be my disciple. Nggak bisa jadi murid yang ditingkatkan kualitasnya, karena nggak mau pikul disciple cross. Yang terakhir, harus mengalami transformasi hidup baru. Kalau tadi suruh baca struktur 2 Korintus 5 ayat 21, tidak mengenal dosa, jadikan dosa supaya kita dibenarkan oleh Dia. Ayat sebelumnya ayat 17, itu konteksnya tuh ya. Siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara harus mengalami pembaharuan. Jangan dari dulu sekarang sampai selama jahat, tetap jahat. Ini nggak mengalami perubahan. Harus mengalami metamorfose, transformasi. Kenapa orang jadi Kristen nggak berubah? Karena dia nggak ABC. ABC tahu ya? Aware before change. Dia nggak sadar, dia nggak memahami makna salib. Itu merubah hidup kita. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, new life. Berubah. Dan itu butuh perjuangan. Jangan sampai kita udah ikut Tuhan puluhan tahun, tidak mengalami perubahan karakter seperti Kristus. Makanya tidak heran orang yang tidak mengalami perubahan karakter. Ketika di ujung maut, dia ketakutan. Karena nggak siap menghadap Tuhan.
Jadi 3 konsekuensi logis karya salib. Yang pertama apa? Lupa, Pak. Yang kedua, apalagi kagak ingat. Yang ketiga, saya lupa ingat dan baik. Nah ini, saudara ya. Berhenti berbuat dosa, menyangkal diri di salib dan hidup baru. Simpulannya, kalau kita memaknai kayu salib, kita nggak mungkin sombong, nggak mungkin sombong rohani, merasa paling benar. Nggak mungkin, sebab apa? Dia akan seperti Paulus. Dia bilang begini, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Itu Paulus. Karena dia sadar, siapa saya? Maka orang Kristen yang sombong, jangan-jangan dia tidak memaknai salib. Sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup kekal. Kalau saudara sombong rohani, nggak mungkin bisa jadi kesaksian. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.